Silakan Pak Anies, ada yang mau disampaikan untuk masyarakat Kalimantan Timur? Iya, gini teman-teman sekalian, saya pun inginnya lebih lama lagi di sini teman-teman, ya. Tapi begini teman-teman, kami insya Allah nanti satu saat seperti dibilang tadi, sekali minum air Samarinda akan kembali lagi ke Samarinda, ya. Nah, tapi dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua bahwa ini sharing saja teman-teman. Kami menginginkan kualitas demokrasi di Indonesia lebih baik. Bulan depan rakyat Indonesia akan menentukan pilihan kepada siapa kewenangan itu diberikan. Dan ketika menentukan, kami memilih sebagai salah satu kontestan, kami memilih untuk menghadirkan dialog-dialog seperti ini. Ketika dialog, Anda bisa mendengarkan pandangan saya. Dan ketika saya menyampaikan, tidak mungkin Anda akan setuju 100%. Mungkin ada yang setuju 100%, ada yang setuju 80%, ada yang setuju 70%. Tapi minimal Anda tahu di mana setujunya, di mana tidak setujunya. Dan saya melihat demokrasi modern harus rakyat mengetahui apa yang menjadi jalan pikiran pemimpinnya. Apa yang menjadi cara dia mengambil keputusan. Apa gagasan yang ada pada dia. Karena Indonesia sedang memilih orang untuk membuat keputusan. Bukan memilih orang untuk fotonya dipasang di ruang-ruang kelas. Kalau Anda memilih orang hanya untuk dipasang fotonya di ruang kelas, maka cukup menilai dari bannernya saja. Oke? Tapi karena Anda memilih orang untuk mengambil keputusan, maka Anda harus tahu apa jalan pikirannya. Dan yang tidak kalah penting, orangnya tidak takut untuk dialog. Tidak takut untuk tukar pikiran. Dan bila menghadapi pandangan yang berbeda, maka lakukan tukar pikiran. Tukar pikiran itu kan untuk pandangan yang berbeda, bukan? Dan itu normalnya masyarakat ya ada tukar pikiran. Karena itu saya menawarkan ini sebagai bagian dari meningkatkan mutu demokrasi kita. Dan saya ingin sampaikan terima kasih. Yang hadir di sini adalah orang-orang yang mau meningkatkan mutu demokrasi di Indonesia. Teman-teman semua punya pilihan menonton saja di rumah atau hadir langsung. Dan Anda memilih hadir langsung. Anda bagian dari meningkatkan demokrasi itu. Lalu berikutnya, teman-teman, bulan depan Anda akan menentukan pilihannya. Saya selalu mengatakan, saya tidak minta Anda untuk milih saya. Tidak. Saya hanya meminta Anda untuk menjadi pemilih yang rasional. Rasional itu artinya membandingkan. Rasio itu perbandingkan. Orang yang memilih dengan menggunakan perbandingan, dia adalah pemilih yang rasional. Bandingkan apa? Bandingkan rekam gagasannya, rekam jejaknya, rekam karyanya, rekam prestasinya. Dari situ tentukan pilihannya di 14 Februari yang akan datang. Anak muda tidak perlu diajari milih siapa, karena anak muda sudah tahu mereka harus memilih siapa. Tunjukkan itu, silahkan ambil pilihan. Dan pemilu pilpres bukan tentang masa lalu. Pilpres pemilu adalah tentang masa depan. Tentang masa depan. Konsekuensinya adalah keputusan masa depan yang akan dibuat oleh siapapun yang diberikan amanat. Karena itu saya mengajak kepada semua di sini, jangan sia-siakan hak pilih Anda. Bila pilpres diikuti hanya oleh 60% orang, maka yang 40% itu tidak ikut menentukan. Yang 60% lah yang menentukan. Dan insya Allah yang ada di tempat ini akan menjadi orang-orang yang menentukan pilihannya di 14 Februari yang akan datang. Saya ingin sampaikan terima kasih teman-teman. Hari ini kita berjumpa, mungkin waktunya tidak panjang. Ya, tapi insya Allah kenangannya panjang di kita semua. Dan saya ingin mengharapkan kepada semuanya, insya Allah apa yang tadi disampaikan, bila amanat itu diberikan, maka apa yang tadi dikatakan insya Allah akan dilaksanakan. Laksanakan. Kami selalu berhati-hati di dalam menyampaikan rencana. Kenapa? Karena rakyat sudah capek dengan janji yang tidak dilaksanakan. Dan itu adalah beban moral tersendiri bagi saya.
Saya ingat maju pilkada di Jakarta, datang ke kampung-kampung berkampanye, bersilaturahmi dengan warga. Apa kata warga di sana? Pak Anies, kami tidak minta macam-macam, kami cuma minta satu saja. Bapak akan di sini 5 tahun atau Bapak tengah jalan akan pergi? Ya, kenapa? Karena mereka pernah punya harapan. Pernah punya harapan, lalu di tengah jalan pindah. Nah yang berikutnya repot ngadepinnya. Karena dia berhadapan dengan masyarakat yang bilang, sebentar Pak, dulu ada yang begini nih Pak nih. Lalu pergi. Jadi saya mengatakan kami hati-hati di situ. Yang terakhir nih teman-teman. Ini bulan Januari, tanggalnya 11. Akhir tahun kemarin, saya diajak refleksi akhir, bukan diajak, ada yang bertanya, Pak apa refleksi akhir tahunnya? Lalu ini yang saya sampaikan. Tahun 2023 adalah tahun dalam hidup saya yang sangat mengesankan. Karena di tahun itu, tahun saya berjabat tangan terbanyak dalam usia hidup saya. Belum pernah saya salaman sebanyak tahun 2023. Ratusan ribu, mungkin jutaan orang yang saya bersalaman. Dan teman-teman sekalian, tidak ada salaman basa-basi di situ. Semua salaman dengan penuh semangat. Tapi itu yang membuat saya merasa bahwa tanggung jawab perubahan itu bukan tentang satu orang, bukan tentang kekuasaan. Ini adalah amanat aspirasi jutaan orang yang pernah saya temui di berbagai tempat seluruh Indonesia. Bayangkan, ketemu dengan ibu-ibu yang menjabat tangan erat sambil bilang, Pak, harga susu bayinya terlalu mahal. Bayi saya tidak bisa dapat susu dengan baik. Pak, anak saya tidak bisa sekolah padahal dia berpotensi untuk bisa sukses. Anak saya pintar, tapi biayanya mahal. Pak, pupuknya mahal. Pak, solarnya sulit. Gasnya. Di mana-mana yang ditemui adalah ungkapan harapan. Dan di semua tempat, tidak ada orang yang datang di perkumpulan seperti ini bayaran. Semua datang dengan semangat bahwa kami ingin perubahan. Kami Indonesia lebih baik. Jadi saya terakhir ingin sampaikan, ini adalah amanat perjuangan. Saya minta tolong pada semua yang bersimpati. Yang bersimpati pada gerakan ini. Mari kita usung sama-sama ikhtiar perubahan ini. Bila Anda bersimpati, bantu untuk usung. Karena ini adalah tanggung jawab yang dititipkan dari berbagai wilayah, jutaan rakyat yang menitipkan. Saya yang ketimpa amanat itu bersama teman-teman yang lain. Saya berharap dibantu untuk mengusung amanat ini. Siap? Insya Allah kita ikhtiarkan 14 Februari menjadi hari perubahan Indonesia. Terima kasih buat semuanya, salam buat keluarga, salam buat teman-teman. Insya Allah kita jumpa di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.